Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahal azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah penguasa alam semesta. Selawat beriring salam kita sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan akhir ini dunia diuji oleh Allah dengan ujian yang teramat besar. Penyebaran virus corona yang kecil mungkin tidak tampak secara kasat mata, tapi mampu mengguncangkan dunia. Ribuan nyawa telah direnggutnya. Semua orang merasa khawatir dan tidak ada keamanan, kedamaian dan kenyamanan. Termasuk negara kita Indonesia hari ini, wabil khusus Kota Padang yang kita cintai ini. Pasar tempat para pedagang bekerja selama ini mencari nafkah sesuap nasi sudah tidak merasa nyaman lagi. Kantor-kantor tempat pegawai bekerja sudah tidak merasa aman lagi. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. Kampus-kampus terpaksa ditutup. Mahasiswa belajar dalam jarak jauh. Dosen-dosen pun memberikan tugas kepada mahasiswanya dalam jarak jauh. Termasuk para tenaga medis pun merasa was-was, merasa khawatir akan ancaman bahaya virus corona. Perasaan was-was dan khawatir itu adalah naluri manusia. Perasaan takut adalah fitrah manusia, karena memang Allah titipkan kepada setiap makhluk yang diciptakannya. Oleh karenanya, rasa khawatir dan rasa takut orang-orang beriman tidaklah sama seperti orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman merasa khawatir, orang-orang beriman merasa was-was dan gelisah, tapi kegelisahannya dipersembahkan dan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, bahwa Allah lah yang mentakdirkan semua yang terjadi ini, maka mereka serahkan semua urusan kepada Allah. Oleh karenanya mereka tidak berputus asa, mereka tidak mudah menyerah, karena memang mereka berpasrah dan berserah diri kepada Allah penguasa alam semesta. Mereka yakin bahwa Allah lah yang menjaga seluruh makhluknya, bahwa salah satu sifat Allah Al-Hafiz, yang maha penjaga. Tidaklah akan jatuh satu daun pun yang tua ke bumi ini. Tidaklah akan bergoyang satu rumput pun diterpa oleh angin. Semuanya berada dalam penjagaan Allah yang maha menjaga. Semuanya berada dalam kekuatan Allah yang maha kuat. Orang beriman berasa berserah diri kepada yang maha kuat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman merasa aman dan tentram. Orang-orang beriman merasakan kebahagiaan dan ketentraman hati jiwa mereka, karena mereka memiliki iman yang kuat ketika mereka beriman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub.
Ketahuilah olehmu hai semua manusia, hanya dengan zikir kepada Allah lah hatimu akan menjadi tenang, damai, bahagia dan tentram. Maka obat kedamaian, ketentraman hati pertama adalah perkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman merasa yakin bahwa mereka aman, damai, nyaman dan tentram karena mereka pasrahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka bersabar dengan ujian yang Allah berikan karena memang semua mereka akan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mengatakan mereka telah beriman sebelum kami uji dulu iman mereka? Maka oleh karena itu, untuk menentukan emas itu 24 karat, maka harus dibakar terlebih dahulu. Maka diketahui bahwa itu adalah emas 24 karat. Dan ketahui kalau emas itu hanya emas imitasi. Maka ketika dibakar oleh para pedagang di pasar, maka dia akan berubah menjadi hitam pekat. Maka itu bukanlah sesungguhnya dikatakan emas. Maka antara iman, disinilah perbedaannya. Maka orang-orang beriman dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman merasa yakin bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengatur adalah yang maha kuasa. Bakato pepatah di Minangkabau telah dikatakan, jika bapucu biso layu, jika babatang biso lapua, panjang langkah singkit taminta, sukatan panuh janjian sampai, berpantang mati kalau tidaklah ajal menjemput. Inilah keyakinan orang-orang beriman. Namun di samping itu perlu kita berikhtiar bahwa sesungguhnya pemerintah telah mengeluarkan surat edaran, bahwa sesungguhnya MUI telah mengeluarkan fatwanya. Maka selaku warga negara yang patuh dan taat kepada pemimpin, marilah kita ikuti saran surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan yang telah dipatwakan oleh MUI agar kita terhindar dari bahaya virus corona ini. Oleh karenanya, maka ikhtiar perlu kita lakukan bersama untuk mencegah penyebaran virus corona yang berdampak lebih besar dan membahayakan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah adalah ujian yang Allah berikan. Maka kepada saudara-saudara yang telah ditimpa oleh musibah ini agar tetap bersabar dan ikhlas, karena mungkin ini adalah cara Allah memberikan dan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adha hatta syaukata illa kafarallahu biha min sayyiatihi. Sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan musibah, setiap musibah yang ditimpakan Allah kepada diri seorang muslim, baik berupa penderitaan, berupa kesusahan. Hari ini betapa terasa susahnya, terasa payahnya kehidupan, baik dari segi keamanan dan ekonomi dan sebagainya. Maka orang beriman ditimpa oleh ujian teramat berat. Tidak satupun musibah yang menimpa diri seorang muslim, baik berupa kesusahan, penderitaan, kesedihan dan kedukaan, ataupun mungkin penyakit yang menimpanya, bahkan mungkin tusukan duri yang menusuk kakinya, berdarah kakinya meleleh merah darah membasahi kakinya. Melainkan semua itu, kata Rasulullah, menghapuskan kesalahan dan dosanya, kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menggugurkan semua daun-daunnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saudara-saudara kita yang ditimpa oleh ujian Covid corona ini, yang ditimpa oleh virus corona ini, agar tetap bersabar, ridha dan ikhlas untuk menerimanya. Karena Allah telah janjikan, Allah telah sampaikan melalui Rasulnya
bahwa setiap musibah itu, setiap ujian yang Allah berikan, bahkan setiap penyakit yang Allah titipkan, ketika kita ridho dan ikhlas, maka penyakit itu akan dapat menghapuskan dosa, kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menggugurkan semua daun-daunnya. Maka oleh karena itu, bagi kita hanyalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kalaulah mungkin dengan ibadah mungkin yang kita kerjakan tidak cukup menghapus dosa kita, maka Allah punya cara lain untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mungkin tidak ingin hambanya kembali kepadanya memikul dosa, walaupun dosa itu hanya sebiji zarah. Karena Allah tak ingin melihat hambanya masuk neraka. Mungkin dengan cara ini Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Maka bagi yang telah ditimpa oleh musibah ini agar tetap bersabar dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa shifauka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan sekalian manusia, Engkaulah yang akan menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Engkau berikan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Bagi saudara-saudara kita yang wafat akibat wabah virus corona ini, semoga Allah tempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya. Allah jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surga, dan Allah jauhkan mereka dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum pendek ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kepada Allah lah kita kembalikan semua urusan, karena Allah lah yang mengatur semua alam semesta ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.